Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 ingin menerangkan tentang philosophy of biology atau filsafat dari biologi. Nah, next slide. Anggota kelompok 7 di sini ada yang pertama yaitu Saripah dengan NIM 21105111060. Yang kedua ada David Sidi dengan NIM 211051161. Yang ketiga ada Muhammad Dafa Raihan Rizky dengan NIM 211051162. Oke, di sini ada materi-materi yang akan kita bahas. Yang pertama ada Darwinian Origins, yang kedua ada Some Evolutionary Explanation, yang ketiga ada Explanation and Natural Selection, yang keempat ada Natural Selection and Teleology, yang kelima ada Talk of Piggleby. Next slide. Oke, yang pertama Darwinian Origins, asal-usul dari Darwin. Darwin diambil dari nama orang naturalis Charles Darwin. Darwin ini mendampingi Kapten Fitzroy untuk menyelidiki pantai-pantai di Amerika Selatan. Kemudian saat dia menyelidiki pantai-pantai tersebut, ada sebuah pantai namanya Galapagos. Darwin menemukan banyak hal untuk diteliti di Pulau Galapagos tersebut. Nah, dari penelitiannya terdapat 5 poin utama. Yang pertama yaitu populasi meningkat. Yang kedua, populasi akan stabil. Yang ketiga, sumber daya terbatas. Yang keempat, terbentuknya variasi dalam populasi. Yang kelima, adanya karakteristik yang diturunkan dari orang tuanya. Next slide. Nah, dari poin-poin di atas dapat diambil menjadi 2 poin utama dan juga kesimpulan. Poin pertama yaitu diambil dari poin 1, 2, dan 3. Tidak semua individu yang lahir sintas, mayoritas akan perebutan sumber daya. Poin yang keempat dan 5, beberapa individu lebih sintas karena variasi dari orang tuanya. Nah, kemudian kesimpulan dari semua penelitian dari Darwin tadi yaitu kesintasan individu di alam tergantung variasi dan akibatnya variasi itu akan mendominasi. Next slide. Nah, Darwin berhasil meyakinkan sebagian ilmuwan biologi mengenai gagasan-gagasannya. Namun, Darwin tidak menawarkan penjelasan yang tepat tentang kemunculan spesies baru. Kemudian muncullah teori hereditas meninggal yang bersifat empiris, menutupi kekurangan teori evolusi Darwin. Di sini materi yang kedua yaitu ada beberapa penjelasan tentang evolusi. Next slide. Dan di sini ada evolusi dari kuda. Pada awalnya makanan dari kuda adalah buah-buahan lunak dan hidup di hutan. Tapi seiring dengan perkembangan zaman, kuda tidak lagi hidup di hutan, melainkan di padang rumput. Dari gambar di samping dapat diketahui gigi kuda mengalami perubahan menjadi tinggi dan bergerigi, karena menyesuaikan diri dengan jenis makanannya yang semula buah-buahan menjadi rumput yang mengandung silika. Next slide. Kemudian ada sickle cell anemia dan malaria. Hemoglobin ditemukan dalam 3 bentuk berbeda pada populasi Afrika Timur tertentu. Bentuk-bentuk ini berbeda berdasarkan satu substitusi asam amino yang dikendalikan oleh satu gen. Kita dapat merujuk ke berbagai jenis hemoglobin dengan huruf A besar, A besar, S besar, dan S besar. Dan genotipe yang berbeda seperti A kecil, A kecil, S kecil, dan S kecil, S kecil. Fakta yang mengejutkan adalah bahwa studi genetika ekologis telah menetapkan bahwa alel ditemukan dalam populasi ini pada frekuensi tinggi 23%. Padahal seharusnya berdasarkan teori seleksi alam itu tidak ada. Kemudian sebuah korelasi ditemukan antara populasi di mana alel S kecil hadir pada frekuensi tinggi di hadapan nyamuk yang membawa parasit penghasil malaria Plasmodium falciparum. Jadi epidemiologis kemudian mengungkapkan bahwa yang memiliki AS hemoglobin memberikan resistensi terhadap malaria. Jadi di lingkungan di mana kemungkinan tertular malaria tinggi, orang yang genetiknya A kecil, S kecil lebih diuntungkan jika dibandingkan dengan homozigot A kecil, dan S kecil, S kecil. Next slide. Kemudian di sini ada evolusi dari kaki kuda. Dalam berlari kencang, kuda harus mempercepat dan memperlambat kakinya dengan setiap langkah, dan ini menghabiskan banyak energi. Tenaga yang dikeluarkan dapat dikurangi dengan meringankan sejauh mungkin bagian bawah kaki, karena ini adalah bagian kaki yang harus digerakkan paling cepat. Maka dari itu, kuda pada saat ini memiliki jari 1 agar dapat mengurangi berat kaki.
Next slide. Ya, di sini ada yang terakhir ada Darwin Finches. Ketika berada di Kepulauan Galapagos, Darwin melihat bahwa paruh burung finch berbeda-beda tergantung dari pulau mana asalnya. Darwin juga mengamati perbedaan antara burung finch yang ada di Kepulauan Galapagos dengan yang berasal dari Eropa. Darwin mendapatkan kesimpulan bahwasanya telah terjadi proses evolusi pada burung finch yang menyebabkan terjadinya perubahan fisik burung finch yang terdapat di kepulauan ini. Yang kedua, perubahan-perubahan ini disebabkan karena adanya seleksi alam yang menyebabkan beberapa populasi burung finch mengalami perubahan bentuk fisik. Yang ketiga, seleksi alam terjadi dikarenakan minimnya persediaan makanan serta isolasi geografi yang terjadi. Yang keempat, perubahan fisik yang terjadi meliputi perubahan pada paruh burung yang disesuaikan dengan jenis makanan. Yang kelima, proses tersebut telah terjadi dari generasi ke generasi selama ribuan tahun. Yang keenam, proses adaptasi yang terjadi menyebabkan terjadinya perubahan dalam pewarisan sifat makhluk hidup, terutama burung finch. Next slide. Nah, untuk materi ini akan dijelaskan oleh David Cibi. Oke, selanjutnya ada 7.3, explanation dan natural selection. Next slide. Oke, jadi teori evolusi Darwin itu bertumbuh pada dua prinsip dasar. Yang pertama itu penyebab utama perubahan evolusioner adalah seleksi alam. Dan yang kedua adalah variasi di mana seleksi beroperasi muncul secara acak sehubungan dengan persyaratan adaptif organisme. Next slide. The meaning and definition of fitness. Oke, kita mulai dari Darwin. Kita melihat dalam karakterisasi teorinya bahwa tiga hal tetap berbeda. Yang pertama adalah nilai-nilai adaptif diferensial dari variasi. Yang kedua adalah pelestarian diferensial organisme dengan variasi tersebut. Yang ketiga itu tingkat reproduksi diferensial organisme tersebut. Oke, jadi seperti yang sering terjadi, Darwin bijaksana untuk membuat perbedaan ini. Dan banyak kebingungan konseptual dalam kontroversi evolusioner baru-baru ini dapat dilacak pada kegagalan untuk membuatnya, atau setidaknya untuk membuatnya dengan jelas. Oke, next slide. Oke, perhatikan bahwa dalam uraian teori seleksi alam ini, satu-satunya penjelasan yang ditawarkan untuk frekuensi yang lebih besar dari karakteristik tertentu dalam populasi keturunan daripada dalam populasi induk adalah bahwa tetua dengan karakteristik tersebut meninggalkan lebih banyak keturunan. Darwinian Fitness sering menerima perlakuan serupa. Ambil, misalnya, entry glossarium berikut untuk kecocokan dalam primer yang sangat dihormati dalam genetika populasi. Oke, ada fitness as tautology. Ahli biologi dan filosofi telah berulang kali menuduh bahwa teori evolusi melalui seleksi alam berpijak pada tautologi atau bahwa prinsip kesesuaian atau seleksi alam adalah tautologi. Selalu mencari alasan a priori untuk menolak biologi evolusioner. Para kreasionis ilmiah menolak keberatan ini. Untuk memahaminya, pertama-tama kita perlu tahu apa artinya mengacu pada pernyataan sebagai tautologi. Arti tautologi yang paling mirip dengan penggunaan yang ditemukan dalam kritik semacam itu terhadap teori evolusi adalah proposisi di mana apa yang dipredikatkan dari istilah subjek sudah tersirat dalam arti istilah tersebut. Oke, fitness as supervenient. Ambil properti menjadi jam, misalnya. Tidak ada satu set mekanisme fisik yang mencirikan semua objek yang berfungsi sebagai jam. Misalnya, pikirkan betapa berbedanya cara kerja bagian dalam jam, tangan digital, dan analog. Namun, apapun dengan mekanisme fisik yang sesuai tetapi berbeda akan berfungsi. Oleh karena itu, menjadi sebuah jam adalah relasi pada setiap struktur fisik yang sesuai. Konsep ini telah memainkan peran sentral dalam upaya untuk memahami hubungan antara keadaan pikiran dan dasar fisiknya dalam istilah fungsional. Dalam konteks itu, bagian dari motif untuk mengembangkan konsep relasi adalah untuk menggambarkan aktivitas kognitif kita dengan cara yang menghindari menghubungkannya dengan entitas non-fisik dan juga menghindari mengidentifikasi jenis kondisi mental dan fisik. Next. Ada motivasi analog yang tepat untuk mengklaim kecocokan adalah properti relasi. Dengan mengacu pada kecocokan sebagai relasi, para filsuf mengatakan selalu ada beberapa dasar fisik yang mendasari perbedaan kecocokan. Tetapi seseorang tidak dapat membuat kesimpulan langsung dari pengetahuan bahwa seseorang organisme lebih cocok dari yang lain dengan perbedaan fisik yang sebenarnya yang mendasari perbedaan itu. Bahkan, mengingat peran penting interaksi lingkungan organisme dalam menghasilkan perbedaan kecocokan, perbedaan fisik yang mendasari harus diambil dengan sangat murah hati untuk memasukkan interaksi tersebut. Oke, next slide.
Fitness of replicators and adaptiveness of interactors. Sistem organik melakukan dua hal yang mendasar bagi proses evolusi mereka. Mereplikasi diri mereka sendiri dan berinteraksi dengan lingkungan mereka. Kesimpulan dari bagian ini dapat dinyatakan kembali dengan mengatakan bahwa perbedaan dalam adaptasi harus dipahami sebagai perbedaan di antara para pelaku interaksi dalam lingkungan yang sama. Ketika perbedaan ini diwariskan dan relevan dengan keberhasilan reproduksi, mereka akan menyebabkan tingkat replikasi yang berbeda di antara replikator. Hanya dengan perbedaan seperti itu, perubahan revolusioner akan terjadi. Namun, tingkat replikasi yang berbeda dapat terjadi karena alasan selain adaptasi diferensial. Oke, next slide. Baik, untuk selanjutnya akan saya jelaskan untuk 7.4, yaitu natural selection and teleology. Dalam pembahasan sebelumnya, telah dikatakan bahwasanya untuk teori evolusi menjadi kuat secara eksplanatoris, harusnya dibedakan antara pertanyaan tentang adaptasi dan pertanyaan tentang perubahan evolusioner sebagai produk adaptasi. Teori seleksi alam tidak dapat tetap menjadi teori tentang penyebab perubahan evolusioner jika teori tersebut hanya mengatakan bahwa sifat-sifat tertentu meningkat frekuensinya dalam suatu populasi karena induk yang memiliki sifat-sifat tertentu tersebut meninggalkan lebih banyak keturunan. Meskipun klaim ini benar, klaim ini gagal untuk membedakan evolusi melalui seleksi dari evolusi melalui pergeseran atau drift, dan juga gagal memberikan penjelasan tentang mengapa induk-induk tersebut meninggalkan lebih banyak keturunan. Teori ini memiliki resiko dalam kebenarannya dikarenakan bentuk pernyataan yang bersifat teleologis, yaitu hanya menjelaskan sesuatu dengan mengacu pada tujuan yang hendak dicapainya. Dalam bahasan ini, kita akan melihat apakah benar pernyataan semacam itu bersifat teleologis, dan jika iya, apa implikasi yang diberikan terhadap teori evolusi. Pertanyaan tentang mengapa kelas organisme tertentu memiliki ciri-ciri yang mereka miliki sering dijawab dengan merincikan keunggulan fungsional dari sifat-sifat individu tersebut dari kelas yang memilikinya. Artinya, pertanyaan mengapa ini hanya dijawab dengan mengidentifikasi fungsi dari ciri-ciri tersebut dan apa nilai bagi pemiliknya. Jawaban dalam bentuk ini disebut dengan penjelasan teleologis. Plato merupakan filsuf yang pertama kali secara eksplisit mempertahankan penggunaan penjelasan semacam ini. Dia berasumsi bahwa mereka akan benar jika dan hanya jika fakta yang dikemukakan muncul sebagai hasil dari desain yang berasal dari perancang yang cerdas. Bagi Plato, akan tepat untuk menjelaskan cincin Saturnus dengan cara ini jika sebenarnya tata surya kita adalah produk dari perancang cerdas yang berusaha mencapai sesuatu yang baik dengan merancang Saturnus dengan cincin, dan akan tepat juga untuk menjelaskan fakta bahwa kuda memiliki kuku secara teleologis jika mereka memilikinya karena Tuhan membentukkan bahwa akan baik bagi mereka untuk memiliki kuku. Aristoteles, salah satu murid Plato, juga membela penggunaan penjelasan teleologi, tetapi tidak menganggap perancang yang cerdas adalah inti dari penjelasan semacam itu. Baginya, ciri-ciri tertentu dari organisme memberikan kontribusi fungsional bagi kehidupan organisme tersebut, dan alasan mengapa organisme tersebut memiliki ciri-ciri itu adalah karena mereka memberikan kontribusi tersebut. Jadi untuk menjelaskan ciri-ciri tersebut, perlu diidentifikasi untuk apa dan aktivitas apa yang organisme tersebut lakukan yang berkontribusi pada kehidupannya. Untuk mencari tahu melalui eksperimen lapangan yang terkontrol tentang apa kontribusi suatu ciri-ciri tertentu organisme, yang membantu menjelaskan kontribusinya merupakan bagian penting dari penyelidikan evolusioner. Misalnya dalam kasus evolusi burung. Akan tampak aneh bahwasanya burung yang lebih besar bertahan lebih baik dari kekeringan daripada burung yang lebih kecil. Karena menurut alasan bioenergi sederhana, akan lebih logis untuk makhluk yang lebih kecil untuk bertahan hidup lebih baik dikarenakan seberapa kecil energi yang ia perlukan untuk bertahan hidup. Dengan anggapan bahwa istilah teleologi membawa serta implikasi yang dicurigai, namun di saat yang bersamaan menyadari bahwasanya penjelasan adaptasi dalam biologi evolusioner terlihat teleologis, beberapa ahli biologi telah menyarankan pemecahan masalah berupa pengubahan nama. Mereka merujuk ke hal tersebut sebagai teleonomik daripada teleologis. Ini tidak direkomendasikan baik dari sudut pandang etimologi maupun sejarah. Penjelasan yang menjawab pertanyaan berbentuk mengapa A memiliki B dalam bentuk A memiliki B demi C dari abad ke-18 sudah disebut sebagai teleologis. Penjelasan seperti apa yang mengikat kita secara filosofis sejak zaman Plato dan Aristoteles telah menjadi pertanyaan untuk perdebatan filosofis. Tantangannya adalah untuk menunjukkan bahwa penjelasan seperti itu pada kenyataannya dapat direduksi menjadi penjelasan yang bersifat anteseden secara kausal, atau untuk menunjukkan bahwasanya referensi pada konsekuensi fungsional suatu ciri-ciri organisme adalah aspek penjelasan yang tidak dapat disingkirkan oleh seleksi alam. Baik, yang selanjutnya ada 7.5, yaitu the law of Higgledy-Piggledy. Nature doesn't always select.
Seorang filsuf sekaligus ahli matematika bernama John Herschel yang sangat dikagumi oleh Charles Darwin menggambarkan teori yang dikemukakan oleh Darwin dalam On the Origin of Species sebagai the law of higgledy-piggledy. Hal ini dikarenakan peran besar teori tersebut yang bergantung kepada peluang atau chances. Dalam ringkasan teori Darwin, Darwin berbicara tentang organisme dengan variasi yang berguna yang memiliki peluang terbaik untuk bertahan hidup dan cenderung menghasilkan keturunan yang paling banyak. Dalam kasus individu apapun, individu yang beradaptasi lebih baik dari dua individu tertentu belum tentu akan menjadi individu yang bertahan dan bereproduksi. Teori ini bergantung pada hukum rata-rata dengan asumsi bahwa dalam jangka panjang, organisme yang beradaptasi secara berbeda akan diperlakukan sama dalam undian non-selektif kehidupan. Peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi tingkat kelangsungan hidup dan reproduksi, tapi tidak ada hubungannya dengan seleksi alam, akan diperlakukan sebagai peristiwa yang pada dasarnya bersifat acak. Aspek teori Darwin ini jarang diakui, mengingat pentingnya hal tersebut. Hal ini memaksa Darwin untuk menganggap teori evolusi melalui seleksi alam sebagai teori populasi besar, yaitu sebagai teori yang bersifat statistik. From chance variation to random mutation. Menurut teori evolusi Lamarck, kebutuhan fisiologis yang terdaftar dari suatu organisme akan menimbulkan perubahan dalam kebiasaan, perilaku, dan pada akhirnya struktur. Beberapa dari perubahan ini kemudian akan diwariskan ke generasi selanjutnya. Hal ini membuat Lamarck berpikir bahwa persyaratan adaptif memainkan peran kausal langsung dalam produksi variasi yang dapat diwariskan. Dalam teori seperti itu, akan salah untuk mengatakan bahwa variasi adalah acak sehubungan dengan adaptasi. Sementara itu, Darwin dalam membahas mutasi menggunakan peluang, terutama untuk menyatakan ketidakmampuan kita menentukan penyebab spesifik untuk setiap variasi baru. Produksi mutasi dikatakan acak dalam arti bahwa potensi kegunaan dari suatu mutasi tidak mempengaruhi kemungkinan terjadinya. Teori evolusi Darwin menganggap bahwa tidak ada hubungan sebab akibat antara terjadinya mutasi dan potensi kegunaannya. Dalam biokimia, sementara penjelasan tentang terjadinya mutasi dapat dijelaskan oleh teori statistik dan dengan demikian menjadi produk peluang dalam pengertian yang dibahas dalam sebagian pembukaan sebelumnya. Chance and population genetics. Jika pada sebuah lokus tertentu terdapat dua alel, A besar dan A kecil, maka ada 3 kemungkinan kombinasi genetik pada lokus tersebut dalam populasi. Kesetimbangan Hardy-Weinberg atau Hardy-Weinberg equilibrium mengatakan bahwa dengan tidak adanya berbagai gaya pengganggu, frekuensi masing-masing kombinasi tersebut akan sama dari satu generasi ke generasi berikutnya. Hal ini terjadi karena dengan tidak adanya kekuatan pengganggu, rekombinasi alel yang terjadi selama kawin hanya akan bergantung kepada masalah peluang saja. Mengabaikan ukuran populasi, kemungkinan mendapatkan A besar, A besar, A besar, A kecil, atau A kecil, A kecil adalah kelipatan sederhana dari jumlah A besar dan A kecil dalam kumpulan gen awal. Seperti semua hukum stokastik semacam itu, kesetimbangan Hardy-Weinberg tidak dapat digunakan untuk memprediksi dengan pasti susunan genetik individu tertentu, tetapi dapat digunakan untuk memprediksi susunan genetik generasi berikutnya dari populasi yang kawin secara acak, dan karena teori evolusi berusaha menjelaskan perubahan karakteristik populasi yang diwariskan, hal ini memanglah berguna. Genetic drift, seperti yang dijelaskan sebelumnya, salah satu alasan penting untuk membedakan keberhasilan reproduksi dari keberhasilan adaptif adalah bahwa perubahan frekuensi genotip dapat disebabkan oleh sejumlah faktor selain seleksi alam. Salah satunya adalah genetic drift atau pergeseran genetik. Ayala tahun 1982 mendefinisikan random genetic drift sebagai variasi frekuensi gen dari satu generasi ke generasi lain karena fluktuasi peluang. Hal ini dikarenakan kombinasi gen dalam generasi tertentu selalu merupakan sampel dari yang ada pada populasi sebelumnya. Dengan demikian, secara alami muncullah pertanyaan, yaitu apakah kumpulan gen saat ini merupakan sampel representatif dari gen yang sebelumnya? Dalam hal ini, kemungkinan kesalahan pengambilan sampel dapat terjadi dan semakin kecil segmen populasi yang aktif secara reproduktif, semakin besar kemungkinan sampel acak tidak akan representatif. Konsep peluang dan keacakan dalam hal ini memang memainkan berbagai peran. Beberapa di antaranya berasal dari fakta bahwa dengan tidak adanya berbagai kekuatan pengganggu, rekombinasi gen yang terjadi ketika populasi organisme berkembang biak terjadi menurut aturan probabilitas. Hal itu selanjutnya menyiratkan bahwa rekombinasi dalam populasi kawin silang kecil tunduk pada efek kesalahan pengambilan sampel yang biasa. Baik, sekian dari kami, kelompok 7. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.